inilah dia starting lineup dari Deltras Sidoarjo. Iya, sama juga kita di sini bagaimana Coach Nusyadera melakukan rotasi. Kita juga melihat nama Yanuar yang digantikan oleh Usman Pribadi dan juga tidak ada nama Ferry Aman Saragi yang mencetak 1 gol pada saat melawan PSPS dan tetap mengandalkan Lopez dan Marcio Souza di depan. Sementara kita lihat Sugiantoro menjadi Dan lineup Persija Jakarta, Suhan Rahmat Darmawan, Fri. ya ada 3 nama kita tidak melihat situ, ada Bambang, tidak ada Agu Kasmir, tidak ada dan juga tidak ada Leo Saputra yang dirotasi dengan pemain yang tidak diturunkan pada saat bermain melawan Persela. Aliudin, Ilham dan juga Amrizal Nasua diturunkan sejak menit awal dan Aliudin diplot sebagai striker tunggal menggantikan posisi Yang sangat penting dan inilah dia wasit Mulyadi yang akan segera meniup fluid jalannya babak pertama Persija Jakarta menghadapi tuan rumah Deltras Sidoarjo. Persija Jakarta dengan kit yang tidak terlalu biasa kita lihat, ya, abu-abu berstrip oranye. Betul sekali, Adi, ini adalah jersey mereka yang ketiga setelah orange putih dan juga ini adalah abu-abu. Dan Deltras Sidoarjo dengan kostum kebanggaan mereka merah-merah bergaris putih menyerang dari kiri menuju kanan layar kaca Anda. Hendro Kartiko, penjaga gawang yang penuh dengan pengalaman. Anang Maruf gagal tadi mengantisipasi bola. Makor baik sekali. Ya, sebuah step over dummy tadi dari Aliudin. Masih belum maksimal. Muji Ridwan langsung melakukan throw in. Oliver Makor langsung menuju kotak penalti. Oh, kesalahan dan hampir saja tadi jatuh kepada Greg Nwokolo. Masih terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Deltras Sidoarjo. Iya, hampir saja 2 kesalahan, 2 clearance yang tidak begitu sempurna dari anak Sidoarjo, namun masih beruntung akhirnya masih bisa di clearance dari daerah kotak penalti. Dan kita di sini satu pelanggaran dari Marcio Souza yang melanggar pemain dari Persija Jakarta. Ya, kita lihat face sedikit gugup defense dari Deltras Sidoarjo menghadapi tekanan dari anak Persija di awal-awal babak pertama ini. Agus Indra dihalau tadi oleh Marcio Souza dengan jelas sekali. Ya, tentunya memang di menit-menit awal dan menit-menit akhir setiap babaknya selalu membuat setiap tim rawan akan konsentrasi dan mungkin inilah awal-awal memang harus full konsentrasi. Baik sekali Amrizal tadi. Anang Maruf, Danilo Fernando. Ada Precious di sana yang langsung menghalau lagi dari Danilo. Nasuha berduel dengan Danilo Fernando. Tidak diberi kesempatan anak-anak Deltras untuk berkembang. Kita lihat sangat tinggi sekali tekanan yang diberikan oleh Persija. Ya, pressure sepertinya yang diinstruksikan oleh Coach RD untuk lebih cepat bisa merebut bola dari kaki anak Deltras dan memainkan bola atau ball position setelah mereka mendapatkan bola. Dan ini kita bagaimana BP diistirahatkan untuk sementara oleh Coach RD yang kemudian juga melanjutkan di babak kedua nanti apabila Persija mendapatkan masalah dengan deadlock. Betul sekali. Sebuah langkah yang cukup berani dilakukan oleh Rahmat Darmawan. Ya, Bambang memang tampil kurang baik menghadapi Persela Lamongan. Ya, setiap pemain mungkin bisa bermain baik ataupun tidak, itu tergantung bagaimana situasi dalam kondisi setiap pemain. Dan ya, kesempatan. Sebuah start yang sangat-sangat diimpikan oleh Rahmat Darmawan. Oh, Makor nampaknya sang pencipta gol bagi Persija Jakarta. 1-0 V. Ya, kita lihat bagaimana satu serangan yang begitu cepat dan sangat cerdik antara Aliudin dan juga Makor. Aliudin memberikan bola kepada Makor dan kita lihat apakah atau Greg lah yang mencetak gol. Greg ya. Cukup baik bagaimana tadi Greg melakukan sekali sentuhan. Ya, Makor lalu kepada Aliudin dan Aliudin melakukan heading dengan 1 kali kontrol dada. Kita lihat bagaimana cukup baik sekali penempatan bola dari seorang Greg Nwokolo yang kembali terus menunjukkan tajinya dengan mencetak gol-gol yang diciptakannya. Dan kita lihat bagaimana kesalahan dari seorang Bejo Sugiantoro untuk memotong bola di udara tadi. Di sini kita lihat bagaimana kehilangan terlambat untuk memotong bola dan Greg cukup baik sekali. Tidak ada kesempatan bagi kiper Usman Pribadi untuk menangkap bola tadi. Ya, sebuah start yang memang sangat-sangat baik dari Persija Jakarta. Ketiga pemain kunci mereka, Makor, Aliudin, dan juga Greg Nwokolo,
Trio yang sangat-sangat mematikan, diberikan keleluasaan tadi. Kita lihat bagaimana reaksi dari Coach RD. Begitu bergembira, namun juga harus patut diwaspadai bahwa pertandingan ini masih dalam menit yang sangat sedikit dan masih babak kedua. Karena apa yang terjadi pada tim Persija selalu di menit akhir mereka kecolongan. Kita mengingat bahwa pada saat mereka pernah unggul 2-0 atas Sriwijaya, mampu dibalikan keadaan menjadi 3-2 Sriwijaya, dan terus akhirnya mampu disamakan kembali menjadi 3-3. Dan ini adalah satu pelajaran bagi Coach RD untuk supaya tidak terjadi hal seperti ini, karena untuk mempertahankan keunggulan memang sangat sulit. Konsentrasi full harus dilakukan. Kita juga mengetahui bahwa Deltras pun apabila bermain di kandang, mereka bermain atau mereka tampil luar biasa walaupun mereka tertinggal gol terlebih dahulu. Iya. Kecerdikan jelas dari pelatih Rahmat Darmawan mengetahui titik lemah dari Delta Sidoarjo pada lini pertahanan. Benar-benar sangat diekspos di pembukaan 6 menit pertama pertandingan. Ya, kehilangan Steve Haskell memang sedikit pengaruh tadi dengan lini pertahanan daripada Delta. Ya, Kesempatan kesempatan jarak jauh. Masih dapat diselamatkan Hendro Kartiko tadi. Rebound Cristiano Lopez. Dan Marcio Souza. Hampir saja. Kembali Marcio Souza. Iya. Kita lihat ini yang kita bahas tadi Adi, bahwa walaupun tertinggal dengan 1 gol menghadapi tim sebesar apapun, Deltras tidak pernah akan menyerah. Dan ini kita lihat 2 peluang terbuka untuk bisa mencetak gol. Namun sayang sekali masih bisa dimentahkan oleh lini pertahanan dari Persija. Pertama sekali kita lihat tendangan dari Khairul Huda yang begitu keras. Sangat baik dan sangat merepotkan karena bergerak di udara tadi tendangan dari Khairul Masuda. Dan Cristiano Lopez coba berikan umpan pada Marcio Souza. Masih ada Precious yang menghalau bola dengan sangat baik. Sebuah overhead kick tadi juga terlalu mudah bagi Hendro Kartiko. Sebuah respons yang memang sangat-sangat baik dari anak Deltras setelah tertinggal gol cepat tadi dari Greg Nwokolo. Sang katalis Marcio Souza sangat penting bagi kebangkitan Deltras Sidoarjo. Makor. Precious langsung ke depan. Oh Iya, pelanggaran. ya, gangguan tadi dari Greg Nwokolo. Tentunya juga kita harus mengacungkan jempol bagi anak-anak atau pasukan dari Deltras, anak buah dari Indonesia Daerah ini, walaupun mereka juga mengalami permasalahan non teknis yang sangat-sangat mereka rasakan, namun mereka masih tetap terus. Lopez. Oh. Mereka tetap terus berlaku profesional Adi, Ya. dengan tetap terus untuk bermain. Dan satu kabar gembira tentunya di saat memang akan ada investor baru dan mereka tidak menyanyiakan setiap kesempatan bermain di kandang. Ya. 2 hasil positif mereka dapatkan dan ini adalah pertandingan ketiga mereka di kandang. Apakah mereka bisa juga meraih hasil positif, kita akan lihat nanti. Iya, loyalitas dan juga totalitas dari para pemain Betul. Deltras patut dicungi jempol, serta Nusia Dera yang mampu membangkitkan semangat para pemain. Kita lihat serangan cepat kembali coba dibangun Alyudin dan Greg Nwokolo. Akan menjadi hari yang sangat-sangat sulit bagi Anang Ma'ruf untuk mengawasi setiap pergerakan Greg Nwokolo, baik dengan maupun tanpa bola. Kita lihat. Sebenarnya kita juga pernah mengingat bagaimana kontribusi dari Anang Ma'ruf pada saat dia juga bermain untuk Persija Jakarta. Iya. Dan tentunya juga satu memori karena dia harus kembali berhadapan dengan mantan klubnya dan juga pernah membesarkan namanya. Saya melihat di sini ada sedikit kebocoran di lini tengah daripada Deltras yang biasanya Iya. sosok dari Ferry Mansaragi sangat potensial di lini tengah yang juga sering menebar ancaman dengan run with the ball-nya dan melakukan dribble dan melakukan shooting dari luar kotak penalti, namun cukup membingungkan ya rotasi yang dilakukan oleh coach Nusia Dera. Apakah mungkin Ferry Mansaragi mendapatkan masalah atau cedera ringan, kita tidak tahu. Namun dengan keberadaan Ferry Mansaragi sebenarnya Deltras lebih berbahaya menurut saya. Betul. Dan Cristiano Lopez mendapatkan peluang untuk berkreasi di ujung kotak penalti dari Persija Jakarta, melebar pada Sutikno. Marcio Souza langsung menuju kotak penalti dan Hendro Kartiko kembali menyergap dan mengklaim bola dengan sangat baik. Mencoba membangun serangan dari lini belakang anak Persija Jakarta. Agus Indra Kurniawan, Precious, Park tadi menghalau bola. Ya, cukup keras tadi Precious melanggar. Cristiano Lopez nampaknya. Ya, cukup defensive minded, Iya. apa yang diperagakan oleh anak Deltras dengan duet Park
dan cukup keras ya dari belakang tadi. Betul sekali. Memang ada gangguan atau sedikit mengenai bagian belakang daripada Lopez dengan menggunakan dengkul tadi, Precious. Masih beruntung kita lihat di sini Precious tidak mendapatkan pelanggaran atau dengan kartu. Dan ini dia Park yang mencetak gol cepat juga pada saat mereka bermain melawan PSS Pekanbaru dengan sepakan kaki kiri yang sangat berkelas. Dan ini didapatkan kembali. Bola mati, ada Park, ada juga Marcio Souza, Adi. Betul, sebuah kesempatan bagi Delta Sidoarjo untuk menguji ketangguhan dari Hendro Kartiko. Marcio Souza masih jauh dari apa yang diharapkan. Tembakan dari Marcio Souza tadi. Berduel-duel tadi Park, Sutikno, Amrizal, interception yang sangat agresif dan sangat baik. Ya, kita lihat begitu lugasnya seorang Amrizal yang memang dikenal tanpa kompromi. Kita lihat saat dia mampu untuk memotong bola, dia tidak berhenti, Adi. Dia terus melakukan pressure dan keuntungan bagi tim Persija. Akhirnya dia mendapatkan lemparan ke dalam. Zainuri tadi menghalau bola. Ismet Sofyan, pemain yang memang tidak tergantikan bagi Persija Jakarta di posisi back kanan. Betul sekali. Co-captain menggantikan peran dari BP. Emil Ham tadi mengirimkan umpan langsung ke tengah. Dan kembali datang serangan dari Agus Indra Kurniawan. Sebuah jarak yang memang sangat ideal bagi Agus Indra tadi mencoba mengejutkan penjaga gawang Usman Pribadi, V. Betul sekali. Agus Jepang Indra Kurniawan, kita lihat dengan kaki kirinya. Tendangan yang sangat keras, namun sayang sekali belum mengarah ke gawang. Dan kita lihat di sini kesempatan diberikan bermain sebagai starter, langsung ditunjukkan oleh Agus Indra Kurniawan dengan agresivitasnya. Lakukan langsung tendangan dari luar kotak penalti. Cristiano Lopez sangat baik sekali melewati Amrizal. Park, Danilo Fernando lagi-lagi belum bisa melewati hadangan dari Amrizal. Sutikno kepada Danilo Fernando, ada sedikit ruang di sana bagi Danilo untuk bekerja. Kirimkan sebuah umpan yang masih sayang sekali terlalu berat bagi Marcio Souza. Sebuah lemparan ke dalam justru bagi Persija Jakarta. Ya, kita lihat di sini sosok dari M. Nasuha, pemain serba bisa dimiliki Persija, menempatkan posisi bek kiri menggantikan Dev Saputra. Dan satu keberuntungan sebenarnya bagi tim Persija mempunyai banyak pemain yang bisa bermain di berbagai macam posisi, seperti Tony Sucipto ataupun Nasuha juga. Kita lihat perebutan bola antara Zainuri dan Greg Nwokolo, sehingga Greg harus dijatuhkan. Ya. Zainuri mengetahui bahwa memang begitu berbahaya pemain yang satu ini, sehingga memang tidak diberikan kesempatan. Ya, lagi kita lihat bagaimana duel antara Greg dan juga Zainuri. Luar biasa Greg Nwokolo melewati dua pemain, Ana Ma'ruf dan juga Zainuri, dan hampir saja. Sebuah cutback tadi mencari Aliudin di kotak penalti. Kembali peluang bagi Persija Jakarta dan Usman Pribadi terjatuh. Ya, pelanggaran sebelum bola dieksekusi oleh Greg tadi. Ada benturan antara Usman Pribadi dengan Aliudin. Namun satu keuntungan sebenarnya bagi tim Deltras. Di saat mereka memang mendapatkan pressure, wasit masih memberikan pelanggaran. Kita lihat sebuah delivery dari Ismet Sofyan yang sangat-sangat terukur, dan ya memang ada sedikit gangguan tadi dari Nasuha ketika Usman Pribadi mencoba menghalau bola. Respons tidak percaya tadi dari Rahmat Darmawan. Memang sangat-sangat mematikan Greg Nwokolo dan Aliudin bagi lini pertahanan Delta Sidoarjo. Makor dapat diintercept dengan baik. Danilo Fernando terlalu mudah bagi Nasuha. Dan kembali ruang bagi Greg Nwokolo, masuk ke dalam, dan sayang sekali tadi hadangan yang cukup krusial. Emil Ham sudah terjebak dalam posisi offside nampaknya. Iya, tepat sekali. Memang maksud dari Greg tadi sebenarnya melakukan shooting, dan jelas terlihat sebenarnya bola bukan Greg yang menendang, justru malah pemain dari Deltras. Dan saya melihat sebenarnya ini
apabila memang ini pemain Deltras yang melakukan tendangan, saya pikir Emil Ham tidak dalam posisi offside. Iya. Sedikit salah tadi, linesman mengangkat bendera saya pikir. Park, Deltras Sidoarjo mencoba untuk memperlambat tempo permainan. Dan kembali kesalahan sendiri. Ismet Sofyan. Emil Ham, Aliudin. Kerjasama 1-2 yang sangat baik. Di sisi sebelah kiri pertahanan dari Deltras Sidoarjo, sayang pengiriman umpan yang kurang sempurna tadi ketika Emil Ham mendapatkan pressure dari Bejo Sugiantoro. Ya, kita melihat di sini memang kepintaran dari coach RD dengan menggunakan kemampuan kecepatan setiap pemain-pemain sayapnya, dan jelas ya nyata terlihat bagaimana serangan dari tim Persija selalu dibangun dari sektor sayap, di mana Greg di sektor kiri dan juga Ilham di sektor sebelah kanan selalu mendominasi serangan, dan ini memang harus diwaspadai oleh coach Nusyadera dengan menempatkan pemain, paling tidak pemain mempunyai lapisan pada saat Anang Ma'ruf pun bisa dilewati, harus ada pemain lapis kedua untuk bisa memblok crossing dari anak-anak Persija. Dan ini kembali kita lihat begitu gampangnya diputuskan serangan demi serangan dari Deltras. Ya, sama sekali tidak bisa mengembangkan permainan passing game mereka. Deltras Sidoarjo dengan high pressure yang diperagakan anak-anak Persija Jakarta. 15 menit ataupun 16 menit yang sangat sempurna dari segi permainan sepak bola yang ditunjukkan oleh Persija Jakarta dalam partai away. M. Nasuha, sedikit lari tadi, first touch dari Nasuha. Precious. Anang Ma'ruf dan ya terlepas tadi dari penguasaan Anang Ma'ruf. Jelas sekali kurang tenang Anang Ma'ruf dan tertekan. Oh, ya, untuk kesekian kalinya Zainuri harus menarik Greg Nwokolo. Sudah 3 kali Ya. terjadi hal seperti ini. Saya pikir juga udah harus ada waktu untuk wasit memberikan peringatan dengan kartu kuning. Ya, cukup riskan teknik bertahan dari Zainuri yang memang dia tahu betul untuk menghentikan Greg Nwokolo tidak ada cara lain, Betul. tapi harus menjatuhkan seorang Greg Nwokolo, pemain yang sangat lincah dan sangat piawai dalam memainkan bola. Oliver Makor berupaya untuk mengirimkan bola menuju kotak penalti dari Deltras Sidoarjo. Kembali tekanan bagi penjaga gawang yang baru sembuh dari cedera, Usman Pribadi. Makor melewati Danilo Fernando. Melempar ke dalam bagi Deltras Sidoarjo. Iya, belum jelas terlihat peran dari Danilo. Kita melihat memang sebenarnya Danilo selalu berduet di lini tengah dengan Ferry Aman Saragi. Jelas tadi kita katakan bahwa dengan hilangnya seorang Ferry Aman Saragi sedikit berpengaruh bagi pergerakan dari Danilo. Marcio Souza terlepas di kotak penalti, hampir saja tadi melewati Precious. Clearance oleh Amrizal kembali. Anang Ma'ruf. Marcio Souza, pergerakan di kotak penalti ada Cristiano Lopez di sana, sayang sekali. Ya, satu maksud melakukan syuting langsung ke gawang yang sangat berambisi sekali, Marcio Souza. Ya, seperti dia mengalami permasalahan dengan tendangannya tadi, karena kita lihat dia sebelum menendang bola kakinya lebih dulu menendang tanah atau rumput sehingga sedikit mengalami masalah. Park, cukup keras tadi pelanggaran terhadap Park. Ya, sejauh ini belum terlalu maksimal apa yang diperagakan oleh Park, dan sebuah peluang bagi Deltras Sidoarjo masih dapat dibuang tadi oleh para pemain bertahan dari Persija Jakarta. Zainuri masuk ke depan pada Anang Ma'ruf. Nasuha. Emil Ham yang sudah berpindah posisi sekarang menuju ke sisi sebelah kiri. Greg Nwokolo. Ya, Dan lagi-lagi lagi. dan saya pikir ini harus, ya betul sekali Adi. Akhirnya Ya. wasit Mulyadi memberikan kartu kuning pada Zainuri. Sebuah keputusan yang sangat tepat diberikan oleh wasit Mulyadi ketika sudah hampir 4 kali nampaknya Ya, pelanggaran yang sama dilakukan terhadap Greg Nwokolo. dan semua tipikal pelanggaran yang hampir sama dengan menarik.
Zainuri harus lebih berhati-hati Iya. karena sekali lagi pelanggaran tentunya kartu merah akan didapatkan. Makor. Kurang jelas tadi maksud dari Oliver Makor. Ya, dengan kartu kuningannya Zainuri tentunya menjadi sangat sulit bagi dia untuk menjaga Greg Nwokolo. Karena dengan kecerdikannya Greg juga tahu betul bagaimana menjebak seorang Zainuri untuk kembali melakukan sebuah pelanggaran. Kita lihat Greg Nwokolo kembali menekan pertahanan dari Delta Sidoarjo. Jo Sugiantoro dengan sangat cekatan membuang bola tadi. Sutikno, Rumah sudah. Cristiano Lopez melewati Amrizal. Oh, Baik sekali ball handling skill dari seorang Cristiano Lopez. Dan Mulyadi melihat sebagai sebuah pelanggaran. Keuntungan bagi Delta Sidoarjo. ya tepat sekali yang pelanggaran oleh Amrizal terhadap Lopez tadi dari belakang. Oh, ternyata Hanya lemparan ke dalam. bola out. Sutikno. Nasuha membuang bola ke depan. Ya, kembali pelanggaran terhadap Greg Nwokolo. Kali ini Muji Periduan nampaknya. Ya. Segala macam cara dilakukan oleh pemain Deltras untuk menjaga Greg Nwokolo. Dan satu perubahan permainan dari Greg ya, kita sering melihat sekarang Greg lebih banyak masuk untuk mengisi daerah tengah. Iya. Dan pada saat memang bola-bola sayap dia juga kembali keluar untuk melakukan serangan dari sektor sayap. Dan ini sedikit merepotkan memang bagi lini pertahanan daripada Deltras. Betul. Sebelumnya memang tadi kita tahu Zainuri lah yang kerepotan, dan tadi baru saja melihat pemain lain lah atau Muji Periduan lah yang harus menghalau kedatangan dari Greg. Betul. Kecerdikan dari seorang Greg Nwokolo untuk memancing pergerakan para pemain bertahan untuk keluar dari comfort zone mereka, Vic. Betul. Sangat-sangat cerdas sekali memang pemain asal Nigeria yang sudah menciptakan gol ke-11 ya pada sore hari ini sebagai gol pembuka bagi Persija Jakarta. Cristiano Lopez. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya oleh Tony ataupun Nasuha. Ya, belum jelas terlihat kontribusi dari trio Brazil yang ada di Deltras, Danilo, Lopez dan juga Marcelo Souza. Dua pemain Lopez dan juga Souza memang sudah sedikit menunjukkan pengaruhnya dengan merepotkan lini pertahanan daripada Persija. Sementara Danilo kontribusinya dengan passing-passing ataupun penetrasinya belum begitu terlihat. Oh. Anang Ma'ruf tadi berusaha melakukan crossing dari luar kotak penalti ke tiang jauh, namun tidak ada satu pemain yang bisa menyambut crossing dari Anang. Ya, Anang Ma'ruf mencari Marcio Souza. Tempel dengan ketat oleh Precious. Cukup rapat tadi pertahanan dari anak Persija. Kita lihat di sini Tony Sucipto, Oliver Makor, Amrizal dan hampir semua pemain pertahanan langsung turun. Ya, peluang. Ya, sebuah peluang bagi Delta Sidoarjo tadi melalui Hairul Masuda untuk kali kedua mencoba merepotkan Hendro Kartiko. Sayang sebuah snapshot yang masih terlalu lemah walaupun terjadi pantulan tadi. Oh, Cukup riskan akan dilakukan oleh Usman Pribadi, Fe. cukup berani. Marcio Souza berpindah flank menuju Cristiano Lopez kali ini. Sebuah run yang sangat baik dari Danilo Fernando mencoba mengirimkan umpan kepada rekan-rekan yang di dalam kotak penalti, dan kali ini Tony Sucipto berhasil memblok seorang Danilo Fernando tadi. Sedikit terlambat dan agak terlalu lama dengan bola. Saya lihat tadi Danilo
sebenarnya dia masih ada kesempatan untuk melakukan crossing, Ya. namun menundanya dan melakukan capping sehingga akhirnya Tony Sucipto mampu untuk menghalau. Ya, sosok dari Khairul Masuda yang diharapkan bisa mengganti peran dari Ferry Aman Saragi. Oh, jelas nampak terlihat memang sudah 2 kali memang pemain ini melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang cukup merepotkan Hendro Kartiko. Cukup menarik untuk membangku cadangkan seorang pemain seperti seorang Ferry Aman Saragi yang sangat-sangat berperan bagi lini tengah, terutama dalam hal penyerangan bagi Delta Sidoarjo. Ya, tentunya Justru semua memilih untuk bermain defensif ya. betul. Tentunya itu semua memang bagaimana taktik strategi dari pelatih. Dan ini kesempatan. Lopez terlepas, Marcio Souza. Oh, apakah sebuah penalti akan diberikan oleh Mulyadi? Ketika Marcio Souza tadi dijatuhkan oleh Precious nampaknya. Iya. Tidak ada pilihan lain nampaknya. Satu tindakan yang saya pikir tidak terlalu harus dilakukan oleh Precious karena Marcio juga belum melakukan atau belum mengontrol bola dengan baik, belum menahan bola dengan baik. Sementara Precious langsung melakukan satu pelanggaran yang memang ya tidak lain harus atau pelanggar. Ya, dorongan Ya. dengan tangan ini yang membuat wasit Mulyadi memberikan pelanggaran dengan hukuman penalti. Iya, ketika Marcio langsung merasakan adanya sedikit dorongan dari Precious, langsung dia dengan cepat jatuh untuk mencari penalti. Dan lagi-lagi duet Brazil, Lopez dan juga Marcio Souza. Ya, kerap sekali memang Precious melakukan satu-satu hal memang yang tidak perlu dilakukan Iya. di lini pertahanan. Walaupun tadi memang sudah lebih dulu bola ditahan oleh Marcio Souza, namun masih ada kesempatan sebenarnya untuk melakukan blocking. Namun sayang sekali untuk keputusan saya pikir yang sedikit ceroboh. Betul. Kesempatan bagi Cristiano Lopez nampaknya untuk menyamakan kedudukan bagi Delta Sidoarjo. Sangat tenang dan sangat dingin. 1-1 Delta Sidoarjo melalui Cristiano Lopez. Golnya yang ke-12 di musim ini bagi Delta Sidoarjo. Iya, satu eksekusi yang sangat dingin dari Lopez. Tidak banyak peluang, namun mendapatkan hukuman penalti atau tendangan penalti. Lopez tidak menyanyiakannya. Begitu tenang dan kita lihat di sini. Ya, sama sekali mati langkah Ya. Hendro Kartiko. Dan akhirnya Deltras mampu menyamakan kedudukan 1-1. Kita lihat Adi, sudah kita katakan juga bahwa memang Deltras tidak akan pernah menyerah walaupun tertinggal dengan 1 gol. Betul. Mereka akan terus keluar untuk melakukan penyerangan dan mereka berhasil mendapatkan kesempatan itu melalui titik putih. Dan kita lihat sebuah pesan dituliskan di kaos dalam dari Cristiano Lopez. Tanda ekspresi kebahagiaan setelah menciptakan gol penyama kedudukan bagi Delta Sidoarjo. Betul sekali. Pesan bagi putrinya tentunya, Ya. Jasmine. 1-1 dan akan sedikit berubah tentunya skenario ataupun alur permainan pada sore hari ini. Persija Jakarta yang tampil sangat apik di pembukaan 15 menit pertama sudah mulai sedikit mengendorkan daya pressure mereka Ya. sehingga memberikan kesempatan bagi Deltras untuk berkembang. Dan sudah mulai sedikit terpancing dan kita lihat sini Amrizal, pemain yang memang sangat temperamen, melanggar pemain Deltras yaitu Cristiano Lopez. Kita akan lihat bagaimana pelanggarannya. Iya, menghalangi Lopez tadi tanpa ingin memainkan bola. Kita lihat Amrizal Ya, tidak ada niat untuk memang mengambil bola. Lopez dilanggar dan masih beruntung kita lihat di sini Amrizal tidak mendapatkan kartu. Anang Maruf, Danilo Fernando, kembali pada Lopez, dapat direbut oleh M. Ilham tadi. Ya, seperti yang dikatakan Coach RD tadi, memang tidak gampang mereka untuk finish di peringkat kedua. Karena setiap lawan yang mereka hadapi tentunya juga tidak ingin menyerah begitu saja. Marcio Souza mengambil free kick cepat tadi. Oh, masih dapat dikuasai dengan baik oleh Hendro Kartiko. Baik Iya, sekali betul. passing dari Marcio Souza tadi mengarah kepada Lopez. Kita lihat. Ya, begitu sempurna. Oh, Sayang sekali ya. sedikit sekali Adi. Masih dihitung Hendro Kartiko cekatan untuk memotong bola.
Ilham dari sisi sebelah kiri pertahanan Delta Sidoarjo mencari Aliudin. Oh, hampir saja tadi. Sebuah peluang bagi Persija Jakarta. Tony Sucipto, Agus Indra Kurniawan. Amrizal. Peluang bagi Ilham. Terlepas Makor. Oh, penyelamatan yang sangat baik dari Usman Pribadi tadi. Sebuah tendangan keras dari ujung kotak penalti dari Oliver Makor. Kembali serangan dari Persija. Ya, Pelanggaran jelas terjadi tadi. Hoirul Masuda nampaknya. betul sekali. Kita lihat tadi Amrizal begitu berani keluar jauh dari daerah pertahanan dan akhirnya dilanggar oleh Hoirul Masuda. Kita lihat peluang yang begitu baik dimiliki oleh Oliver Makor dengan kaki kiri yang sangat keras. Namun Usman Pribadi berdiri tepat di mana tendangan oleh Makor tadi akhirnya bisa ditepis. Ini dia. Kejelian dari Emil Ham untuk mencari rekannya di ujung kotak penalti. Cukup sentral memang tendangan keras dari Makor tadi. Sehingga dapat dilihat sepanjang perjalanan oleh Usman Pribadi. Pelanggaran di ujung kotak penalti dari Delta Sidoarjo. Pemain asal Liberia yang memang sangat-sangat berbahaya. Peluang bagi Ismet Sofyan untuk mengirimkan umpan berbahaya yang dapat mengancam pertahanan dari gawang Usman Pribadi. Tidak heran memang Nusiadera begitu percaya terhadap kemampuan Usman Pribadi Iya, dan sebenarnya langsung memasukkan dia. betul. Deltas mempunyai dua kiper yang sangat nyentrik ya. Januar dan juga Usman Pribadi yang selalu menguncir rambutnya. Betul. Dan kita lihat di saat memang Januar melakukan kesalahan pada saat melakukan bermain melawan PSPS dan harus menerima risiko dengan diistirahatkan oleh coach Nusiadera. Kesempatan bagi Usman Pribadi menunjukkan kualitasnya. Ya, bola dihadapi oleh Greg Nwokolo dan juga Ismet Sofyan nampaknya. Inilah dia Greg Nwokolo. Oh, terlalu lemah tadi. Dan mudah saja bagi Usman Pribadi. Mencoba sebuah tembakan curve tadi. Nampaknya kembali terjadi sebuah pelanggaran. Lagi-lagi sosoknya Amrizal. Ya, di sini. Ya, cukup agresif tadi Danilo Fernando masuk menuju badan dari Amrizal dan cukup keras Anang Ma'ruf. Harus sangat berhati-hati dalam melakukan challenge seperti itu. Dan Nasuha. Ya, tentunya juga diharapkan ketegasan dari coach Ya, Mulya. oh, Ya, sangat berbahaya. sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Fe. Dan kita lihat apabila ini mengena mutlak di bagian lutut dari Nasuha, tentunya juga akan membuat Nasuha cedera lebih lama. Saya pikir ini suatu tindakan yang memang harus langsung diberikan peringatan oleh wasit. Lagi-lagi gagal Oliver Makor berupaya mengirimkan sebuah umpan menuju Precious nampaknya tadi. Anang Ma'ruf pemain yang sangat beruntung tidak diberikan kartu kuning setelah melanggar Nasuha dengan cukup keras. Emil Ham mudah terbaca tadi. Park kepada Marcio Souza melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Sutikno di sana. Sayang terlalu terburu-buru Sutikno. Kesempatan bagi Persija untuk meng-counter melalui Emil Ham. Ismet Sofyan. Greg Nwokolo berpindah ke sisi sebelah kanan. Ismet Sofyan. Oh, dapat dibaca oleh Bejo Sugiantoro. Cukup cepat tadi transisi dari bertahan menyerang. Mencoba diperagakan oleh Delta Sidoarjo. Dan Greg mengetahui betul adanya bahaya tadi. Langsung melanggar seorang Sutikno. Kita lihat bagaimana Greg langsung meminta maaf pada wasit supaya tidak diberikan kartu. Tentunya satu tindakan profesional dari seorang Greg pada saat memang timnya mendapatkan counter. Iya. Dia mempunyai tanggung jawab untuk retreat
dan memotong gerak lari daripada Sutikno tadi. Paling tidak sedikit menghambat serangan balik daripada pemain di atas. Iya, bekerja keras tadi Marcio Souza berupaya berduel untuk merebutkan bola dengan Amriza lagi-lagi. Ya, cukup menarik, ada sebuah pergantian yang akan dilakukan. Dodo Anang nampaknya pemain bertahan dari Delta Sidoarjo yang akan dimasukkan. Apakah mungkin Zainuri akan tarik keluar untuk menggantikan atau digantikan oleh Dodo Anang? Kita lihat strategi yang akan diambil oleh coach Nursyadera. Memang cukup berbahaya, Zainuri sudah mengantongi kartu kuning, harus menjaga pergerakan dari Greg Nwokolo, tentunya sebuah hal yang sangat riskan. Ya. Pemain yang sebenarnya tampil begitu baik dinantikan seorang Hesketh, ini pertahanan Delta Sidoarjo, Zainuri. Ketika tampil menghadapi Persipura, dia saya pikir salah seorang yang patut mendapatkan man of the match. Danilo menuju ke depan kepada Marcio Souza. Dihalau tadi oleh Amriza. Sutikno tidak mengambil resiko. Agus Indra Kurniawan dan langsung membuang bola menuju safety. Sutikno kepada Cristiano Lopez. Lagi-lagi baik sekali turn dari Cristiano Lopez mencari rekannya Marcio Souza di sana. Ada Precious yang menutup pergerakan dan ditutup juga oleh Tony Sucipto. Belum berakhir ancaman dari Marcio Souza. Pergantian pemain dari Delta Sidoarjo yang 27 Zainuri keluar, masuk 26 Dodo Anang Suwanto. Dia nampak menjatuhkan dirinya Marcio Souza. Belum ada hal yang jelas apakah mengalami cedera. Ini wasit melihat sebagai sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Marcio Souza, walaupun kurang jelas mungkin. Ya, kita lihat bagaimana raut wajah dari Souza yang sedikit geram oleh keputusan dari wasit. Sementara ini kita lihat Souza terjatuh. Tidak jelas tadi apakah memang terkena benturan dengan Ismet Sofian. Iya, Ya, tepat sekali. Betul. Zainuri tadi yang kita bahas-bahas dari tadi. betul. Memang satu keputusan yang sangat tepat menurut saya dengan menarik keluar Zainuri karena masih ada babak kedua. Tentunya akan semakin merepotkan bagi lini pertahanan apabila Zainuri terus melakukan pelanggaran. Dan kita lihat tadi bagaimana instruksi dari seorang Lopez yang seperti memberikan saran bahwa jangan menarik atau merangkul dari belakang. Mungkin inilah tindakan memang yang kerap saya lakukan oleh Zainuri tadi. Dan inilah dia pemandangan yang sangat menarik ketika artis lokal dari Sidoarjo berusaha menggambarkan partai sepak bola di Liga Indonesia ini. Sebuah lukisan yang nantinya akan dilelang di halftime. Ya. Dan sebagian hasilnya akan dipergunakan bagi tim Delta Sidoarjo. Danilo Fernando pada Cristiano Lopez, melebar pada Anang Ma'ruf, membuka ruang bagi seorang Danilo Fernando untuk melewati Tony Sucipto. Kita lihat sangat baik sekali Tony Sucipto melakukan defending terhadap pergerakan Danilo Fernando. Tidak langsung masuk, namun hanya menutup dengan baik tadi. Sebuah lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Pemain yang dikatakan oleh VV sebagai serba bisa atau utility player dari Persija Jakarta. Anang Ma'ruf bersama dia dengan Danilo Fernando mencari Cristiano Lopez di dalam kotak penalti Persija Jakarta, dan hampir saja tadi terjadi sebuah pelanggaran di dalam kotak penalti. Ya, cukup berbahaya tadi, tidak berhasil Persija untuk memotong crossing, dan Lopez masih bisa melakukan kontrol dengan dadanya walaupun akhirnya memang masih bisa dipotong. Namun satu indikasi yang berbahaya tentunya, di mana Lopez mampu untuk bisa menahan bola di dalam kotak penalti. Marcio Souza kembali melebar pada Anang Ma'ruf. Park mencoba melewati Makor dan juga Precious. Baik sekali Anang Ma'ruf. Cristiano Lopez lagi-lagi diberikan waktu dan kesempatan untuk mengontrol bola. Cristiano Lopez, sebuah tembakan dengan turn tadi, mencoba melabui penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, kita lihat dengan kemampuan skill individu yang cukup baik, bagaimana crossing dari Danilo, Lopez mampu melakukan atau menahan bola dengan dada, dan kita lihat turn yang dilakukan oleh Lopez dengan posisi yang
lumayan baik untuk melakukan tendangan. Namun sayang tendangannya dengan kaki kiri masih melenceng. Sedikit renggang tadi pertahanan dari Amrizal. Sudah mulai dapat celah. Kita Iya. lihat para pemain penyerang dari Deltras untuk bisa mencuri kesempatan untuk membahayakan gawang dari Hendro. Memang terlihat sudah mulai sedikit memasuki menit akhir. Kondisi konsentrasi yang mungkin agak sedikit terkuras dengan tingkat emosi yang sudah mulai menaik. Ini juga bisa mengakibatkan terjadinya gol. Karena kita lihat sudah beberapa kali Amrizal sedikit terpancing ya dengan emosinya. Precious lagi-lagi menghalau bola dan langsung menuju ke depan. Aliudin dengan kontrol yang sangat baik tadi melewati seorang pemain Delta Sidoarjo. Dan apakah handball? Tidak nampaknya. Bejo Sugianto Iya. tadi. Cukup aneh, kita lihat sempat berhenti tadi. Apakah mungkin ada sedikit terdengar bunyi dari peluit atau mungkin dari penonton atau dari wasit sehingga Bejo sedikit berhenti dan menyatakan bahwa dia menahan dengan dada. Cristiano Lopez berhadapan dengan M. Nasuha. Tampil cukup prima sejauh ini M. Nasuha. Anang Maruf, 5 menit yang sangat penting bagi Delta Sidoarjo untuk mencoba mengungguli Persija Jakarta. Cristiano Lopez. Oh, Ya, iya, tipis saja tadi Feby. betul sekali. Kita Sehingga lihat. sedikit ada keraguan juga di dalam hati Sugiantoro. Ya, memang kita lihat tadi. Kita lihat bagaimana memang ada protes dari Coach Herdi. Memang Iya. jelas terlihat memang seperti ada ayunan tangan dari Betul. Bejo yang mengenai bola. Namun masih beruntung pemain veteran ini tidak diberikan pelanggaran dengan penalti. Marcio Souza kembali harus frustrasi dengan cara marking yang cukup rapat dari Amrizal tadi. Sangat cerdik Amrizal untuk mencari pelanggaran. Greg Noko dengan flick header menuju Aliudin. Tampak sedikit kesulitan Aliudin dalam duel-duel udara dengan para pemain bertahan dari Delta Sidoarjo, terutama dengan Sugiantoro yang memiliki keunggulan postur tentunya. Nasuha udah diintercept tadi. Langsung menuju ke depan, Dodok Anang. Tony Sucipto. Agus Indra Kurniawan. Bagaimana Fe Anda melihat Persija Jakarta di babak pertama ini? Apakah cukup puas Rahmat Darmawan dengan penampilan anak asuhnya? Ya, agak sedikit kendor ya. Meski menit ke-30 tadi kita lihat di sini mereka sedikit, menurut saya sih bukan mengendor ya, justru malah Deltras sebagai tuan rumah yang sudah mulai berani keluar dan mereka nothing tulus. Terlihat jelas bahwa mereka terus melakukan penyerangan walaupun memang mereka di saat mereka tertinggal justru malah memotivasi mereka untuk bisa mencuri gol. Cristiano Lopez dan Precious nampaknya beradu argumen dengan Danilo Fernando. Ya, cukup menarik di sini kita lihat. Tidak kompak tentunya antara Hakim Garis dan juga wasit Mulyadi, di mana Hakim Garis yang menunjuk ke arah Persija yang berarti bola harusnya untuk Deltras, sementara wasit menunjuk ke arah Deltras yang seharusnya bola buat Persija. Namun tentunya keputusan akhir jatuh pada Mulyadi sebagai Betul. wasit utama. Amrizal mencoba membantu penyerangan dari Persija Jakarta. Sayang, masih terlalu mudah terbaca. Agus Indra Kurniawan tampil sebagai distributor di lini tengah dari Persija Jakarta. Ismet Sofyan dapat direbut oleh Marcio Souza. Cristiano Lopez membantu pergerakan dari Souza. Kembali kepada Marcio Souza dan ada seorang pemain yang sudah mengisi kotak penalti dari Persija Jakarta. Namun dengan tenang, lagi-lagi sebuah intercept penting dari Tony Sucipto. Ya, cukup merepotkan memang pergerakan dari Sousa dan juga Lopez. Dan Lopez tidak juga bermain matok di daerahnya sendiri. Kita lihat beberapa kali memang Lopez juga keluar atau menarik pemain lawan untuk lebih keluar dari daerah pertahanannya, dan Lopez cukup berhasil
Oh, slice clearance dari Nasuha hampir berakibat fatal bagi Persija Jakarta. Kesempatan kembali bagi Marcio Souza mengirimkan bola menuju kotak penalti. Hendro Kartiko dengan sangat baik menghalau bola. Pergerakan tanpa bola dari Lopez memang sangat berbahaya. Kita lihat Marcio Souza lagi-lagi dalam upayanya untuk merepotkan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Hoirul Masuda, baik sekali. Hoirul Masuda, oh, hampir saja. Ya, untuk kali ketiga, Hoirul Masuda melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang menurut saya cukup baik. Iya. Walaupun masih tipis, namun indikasi untuk membaikkan gawang Hendro Kartiko terus dilakukan oleh Hoirul Masuda. Kembali sebuah tembakan yang mengancam gawang dari Hendro Kartiko oleh Hoirul Masuda tadi. 1 menit. Tambahan waktu 1 menit tambahan yang diberikan oleh wasit untuk mengakhiri babak pertama. Delta Sidoarjo Persija Jakarta skor sementara 1-1 dan tim tuan rumah berusaha untuk mengkonversi possession yang begitu banyak mereka miliki di akhir pertandingan. Babak pertama ini Cristiano Lopez kembali kepada Marcio Souza, ditembak ketat oleh Ismail Sofyan. Park. Iya, cukup menarik ya kita lihat di sini position dari anak-anak Deltras. Oliver Makor, Agus Indra Kurniawan, Aliudin, terlepas Aliudin. Oh, sebuah tembakan langsung justru menjadi opsi bagi Aliudin tadi. Ya, duel antara Makor dengan Sutikno yang berakibat pelanggaran dan keuntungan bagi Delta Sidoarjo. Iya, berbahaya dan juga kita lihat bagaimana tadi Makor menggunakan tangannya untuk melanggar Sutikno. Dan kembali tanpa mengambil resiko, sebuah teknik bertahan yang baik dari Nasuha, sangat aware dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ada seorang Danilo yang memberikan pressure tadi dan dia langsung membuang bola. Kesempatan terakhir bagi Delta Sidoarjo untuk membuat gol di babak pertama ini. Danilo menuju far post tadi. Ya, mita sepak bola berakhir sudah. Babak pertama Delta Sidoarjo Persija Jakarta, skor sementara 1-1. Gol diciptakan oleh Greg Nwokolo dan dibalas tadi oleh Cristiano Lopez. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.